Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmat dengan nomor NIM 2011270033, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Langsung saja untuk memenuhi tugas dari Bapak Sobri MPD, saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat khutbah Jumat dan penyampaian khutbah yang pertama dan kedua. Untuk syarat-syarat khutbah Jumat, yang pertama itu khatib harus laki-laki. Khutbah harus diperdengarkan dan didengarkan oleh para jemaah salat Jumat. Maka biasanya khatib akan berusaha menggunakan pengeras suara seperti mikrofon supaya khutbah dapat didengar oleh seluruh para jemaah salat Jumat. Yang ketiga, khutbah disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan salat Jumat. Yang keempat, khatib harus suci dari hadas. Yang kelima, khatib harus suci dari najis. Yang keenam, khatib harus menutup aurat. Yang ketujuh, khutbah dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Yang ke-8, khutbah disertai duduk di antara dua khutbah. Khutbah Jumat dilaksanakan 2 kali, di antara kedua khutbahnya harus dipisah dengan duduk. Standar duduk di antara dua khutbah seperti tumanina dalam salat. Yang ke-9, rukun-rukun khutbah harus dibaca secara berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain yang menyimpang dari khutbah. Yang ke-10, jarak antara waktu khutbah dengan salat Jumat tidak boleh terlalu lama, harus sesingkat mungkin. Yang ke-11, rukun khutbah diapalkan dalam bahasa Arab, sementara isi khutbah boleh disampaikan dengan bahasa non-Arab. Dan yang ke-12, yang terakhir, khutbah dilakukan di waktu zuhur. Langsung saja saya akan menyampaikan khutbah Jumat pada hari ini tentang kesombongan dan 2 sumber kemaksiatan. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong seberat zarah atom yang paling kecil. Lantas ada seorang yang berkata, sesungguhnya ada laki-laki yang suka berpakaian indah dan bersandal bagus. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Sombong adalah menantang kebenaran dan memandang rendah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firlil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah hayya minhum walawat innaka sami'un qaribum mujibu dawat Rabbana zolamna anfusana waila taghfir lana wa tarhamna lana kunnana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallahu yamuru bi adli wal ihsani wa itaizil qurbah wa yanha anil fahsyai
wal munkar wal wa'iyyazukum la'allakum tadzakkarun fadzakurullahal azim ya yadzakhurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum zikrullahu akbar. Masyiran musliman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya dengan takwalah kita dapat mengisi kehidupan ini dengan segala sifat-sifat kebaikan dan menghindar dari sifat tercela. Di antara sifat-sifat tercela yang tidak terampuni dan merupakan warisan iblis adalah kesombongan. Apakah sombong itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru bathul haqi wa khomtun nasi." Sombong adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Meskipun jelas bahwa manusia adalah tempatnya kesalahan dan kealapan sebagaimana ucapan al-insan mahlul katha wa nisan. Tetapi menjadi kewajiban manusia itu sendiri berusaha menghindarkan diri dari kesalahan. Terkadang manusia merasa amat berat dalam mengengkang diri dari kemaksiatan karena bisikan nafsu yang tiada henti berhembus seperti angin yang terus mengelilingi kehidupan ini. Ketika itu, hendaklah manusia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan kebiadaban nafsu yang ada dalam diri manusia sendiri. Karena hanya Allah lah yang dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan nafsu ini. Namun demikian, jikalau kemaksiatan sudah tidak terhindar lagi, maka bersegeralah memohon pengampunannya kepadanya yang disertai dengan penyesalan setulus hati. Akan tetapi, jikalau kemaksiatan yang tidak terhindar itu hadir tanpa ada penyesalan karena memandang remeh suatu kemaksiatan atau rasa sombong atas tindakan kemaksiatan itu, maka sesungguhnya orang itu telah terprosok ke lubang kesalahan dua kali. Lubang pertama adalah kesalahan itu sendiri dan lubang kedua adalah kesalahan atas keberaniannya menyengajakan mengerjakan sebuah kesalahan. Inilah maksiat kepada Allah yang paling besar. Inilah kedurhakaan yang pernah dilakukan oleh iblis kepada Allah, yaitu dengan sengaja membangkang apa yang perintahkannya, padahal iblis mengerti sepenuhnya bahwa melawan perintahnya berarti melakukan kemakaran kepadanya. Inilah jenis maksiat yang tidak bisa diharapkan ampunan dari Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, itulah dua macam kemaksiatan sebagaimana diterangkan oleh Sufyan As-Tsauri bahwa kullu masyiat sahwat panah yurja hurfunnaha wa kullu maksiat in kibar fitnah lairja khorfronnuha lan maksiat iblis kana asiluha minta al-kibar anzillatan syaidina Adam alaihissalam kana asiluha min al-syalawat, yang artinya setiap maksiat yang terlahir karena dorongan nafsu sesungguhnya masih ada harapan ampunan darinya. Namun setiap maksiat yang lahir karena dorongan rasa sombong, sungguh tidak ada harapan pengampunan darinya. Karena demikianlah kedurhakaan yang dilakukan iblis berawal dari rasa sombong dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan memakan buah khuld berawal dari dorongan syahwat. Dari mutiara Sufyan As-Tsauri ini,
Hendaknya diambil pelajaran bahwa sombong merupakan sumber kemaksiatan yang tidak dapat diampuni. Karena kesombongan itu hakikatnya hanyalah miliknya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla al-kibru rudai wal azamat izar pamanna nazani wahdan min humma qad dafa fi al-nar wa fariwayat al-wal abla. Sifat sombong itu selendangku, keagungan adalah busanaku. Barang siapa yang merebut salah satu dariku, akan kulempar ia ke neraka, dan aku tidak peduli. Oleh karenanya, Allah dalam surat Luqman ayat 18 dengan jelas menyatakan ketidaksukaannya kepada orang yang sombong. Wala tus'ar haddaka linnasi wala tamsiril ardi marhamullahi la yuhibu kulli muthalil fahur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jelas sekali ayat di atas bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jika demikian, dibayangkan bagaimana posisi orang-orang yang tidak disukai Allah di akhirat kelak. Sedangkan alam ini, dunia dan akhirat adalah miliknya. Pastilah Allah SWT memberinya tempat yang buruk. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabi khullalayat khulla al-jana man kana fal qalbi miskola zaratin min takubro faqala rajulu inna al-rajul yuhibu an yakhin sawabu hasana wanna ala hasanatan kola inna la jamil yuhibu al jamal al kibro watoro al haki wahmato an nisai. Demikianlah khutbah kali ini. Bahwasanya kemaksiatan lahir melalui dua sumber kemungkinan. Pertama melalui nafsu syahwat, dan kedua melalui perasaan sombong. Sesungguhnya kemaksiatan yang lahir dari kesombongan tidak dapat lagi diharapkan ampunan darinya. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong seberat zarah atau atom yang paling kecil. Lantas ada seseorang yang berkata, sesungguhnya ada laki-laki yang suka berpakaian indah dan bersandal bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Sombong adalah menentang kebenaran dan memandang rendah orang lain. Alhamdulillah, Allahumma firlil muslimina wal muslimati wal mu'mina wal mu'minatil al ahyal minhun wal amwati innaka sami'un qaribun muhibud dawati. Rabbana la tu'zinna inna sinna au haqqatona rabbana wala tahmil alaina isron kama alam tahu allazina min qablina rabbana walatuh tuhammilna malah tohkotalana bihi wa fu'ana
waghfir lana warhamna anta wa maulana fasurna ala qawmil khafrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.